Candi Jawi terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen. Candi ini dibuat pada tahun 1300 Masehi, merupakan bangunan suci yang diperkirakan sebagai tempat penderma Kartanegara Raja terakhir Singosari abad 13 Masehi. Arsitekturnya merupakan perpaduan Hindu dan Buddha yang bagian puncak berbentuk stupa. Terletak di Desa Candiwates, Jalan Tretes, Pandaan yang dapat ditempuh 40 menit dari Surabaya. Tinggi bangunan candi 24,50 meter, panjang 14,20 meter, dan lebar 9,50 meter, terbuat dari batu andesit. Candi Jawi merupakan candi yang dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singosari yang terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Konon Candi Jawi diduga sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan, namun sebenarnya merupakan tempat pendermaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir Singosari Kartanegara. Candi Jawi berdiri di atas lahan seluas 40 x 60 meter persegi dan dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang banyak dihiasi oleh bunga teratai. Bentuk candi berkaki siwa dan berpundak Buddha dengan ketinggian sekitar 24,5 meter dengan panjang 14,2 meter serta lebar 9,5 meter. Raja Kartanegara sengaja membangun Candi Jawi jauh dari pusat kerajaan Singosari diduga lantaran di kawasan ini dahulu banyak pengikut ajaran Siwa Buddha yang sangat kuat serta rakyat yang sangat setia. Candi Jawi terbilang sangat unik dengan adanya relief di dindingnya. Sayangnya relief ini hingga saat ini belum bisa dibaca. Pahatan yang terlalu tipis serta kurangnya informasi pendukung membuat sulit untuk diterjemahkan. Candi Jawi sendiri dibongkar untuk kedua kali pada tahun 1938-1941 pada masa pemerintahan Hindia Belanda karena runtuh. Perbaikannya dilakukan kembali tahun 1975, 1980 dan diresmikan tahun 1982. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, candi ini merupakan simbol pendarmaan untuk Raja Kartanegara. Candi Jawi merupakan Sudharma Haji, candi kerajaan atau candi negara, yang berarti candi di bawah pengawasan Dharma Dyaksa atau pejabat tinggi kerajaan yang mengurusi persoalan agama. Konon alasan mengapa Kartanegara membangun candi jauh dari pusat kerajaan Singosari yakni Malang berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh raja tersebut, yakni sinkretisme Siwa Buddha. Ceritanya banyak masyarakat di daerah tersebut adalah pengikut ajaran yang sama dengan Kartanegara. Candi Jawi memiliki mitos. Kendari terkenal sebagai candi pendarmaan, tak dapat disangkal bahwa situs sejarah ini adalah peninggalan Hindu Buddha. Memeluk dua kepercayaan sekaligus memang tidak umum dianut oleh masyarakat pada zaman kerajaan. Namun candi ini menampilkan banyak arca Hindu di dalam bangunan dan lambang Buddha di atas puncak candi, sehingga banyak yang beranggapan bahwa pada zaman terbentuknya Candi Jawi banyak orang yang sudah memeluk berbagai macam kepercayaan. Bangunan candi memiliki relief yang misterius karena pesan yang sulit ditafsirkan maknanya. Kecacatan bangunan yang terkikis akibat cuaca membuat orang sulit menjelaskan pesan misteri yang disimpan dalam relief tersebut. Satu relief dalam candi tersebut menggambarkan DNA lengkap Candi Jawi. Padahal pada saat itu tidak memungkinkan masyarakat bisa membuat hal demikian. Terdapat juga legenda tentang putri kerajaan Majapahit yang sering datang ke Candi Jawi yang sulit diketahui motifnya.
Arsitektur Candi Jawi dapat digambarkan sebagai berikut. Berkaki Siwa, berpundak Buddha. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah, dengan ukuran luas 14,24 kali 9,55 meter dan tinggi 24,5 meter. Bentuk atap yang merupakan perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing di puncaknya. Pintu candi menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina, upacara melawan dewa. Hal ini biasanya disebabkan oleh candi untuk peribadatan menghadap ke arah gunung, tempat yang dipercaya sebagai tempat persemayaman kepada dewa. Sementara ahli lain ada pula yang menyatakan bahwa candi ini tetaplah candi pemujaan dan posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari ajaran Buddha. Terdapat relief di dinding sekitar Candi Jawi, namun sampai saat ini masih belum ada yang berhasil membaca relief tersebut. Menurut juru kunci candi, relief itu harus dibaca menggunakan teknik Prasawijaya, berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang digunakan dalam membaca relief di Candi Kidal. Terdapat relief yang terletak pada bagian dalam candi, yaitu di bagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi. Relief tersebut adalah relief Dewa Surya. Fragmen yang ada pada dinding candi menggambarkan keberadaan Candi Jawi sendiri beserta beberapa bangunan lain di sekitar candi. Seperti di sisi timur candi terdapat Candi Perwara sebanyak 3 buah. Candi Bentar yang merupakan pintu gerbang candi terletak di sebelah barat. Batu yang dipakai sebagai bahan bangunan yang terdiri dari 2 jenis, dari kaki sampai selasar candi yang dibangun menggunakan batu berwarna gelap. Tubuh candi menggunakan batu putih, sedangkan atap candi menggunakan campuran batu berwarna gelap dan putih. Hal ini karena adanya 2 periode pembuatan. Kaki candi berdiri di atas batur kaki candi setinggi 2 meter dengan pahatan relief yang memuat kisah tentang seorang pertapa wanita. Pipi tanggal dari selasar menuju ke lantai candia sepasang arca binatang bertelinga panjang. Bingkai pintu polos tanpa pahatan, namun di atas ambang pintu terdapat pahatan Kalamakara lengkap dengan taring rahang bawah serta hiasan di batas pahatan. Di kiri dan kanan pintu terdapat relung kecil tempat meletakkan arca. Di atas ambang masing-masing relung terdapat pahatan kepala makhluk bertaring dan bertanduk.
Itu dari kata Jawa, ya. Jajawi atau Jajawa ini adalah candi Jawa, bukan candi Sunda. Yang terletak sebelah utara pemerintahan Singosari. Candi ini memang diidentifikasi candi dibangun pada era Singosari, yaitu rajanya Kertanegara. Nah, sempat direproduksi ulang oleh anaknya sendiri yang dinikah sama Raja Majapahit, sehingga untuk penyempurnaan candi dengan tujuan penyempurnaan candi. Candi ini dia bangun pada abad 13 pada era pemerintahan Singosari, bertujuan untuk sarana pendermaan. Sarana pendermaan. Dan candi ini ada dengan dua filosofi, yaitu kepercayaan dualisme agama, yaitu sinkretisme Hindu dan Buddha. Candi ini juga dipercaya, juga diidentifikasi sama masyarakat, dipercaya sama masyarakat. Candi ini dipercaya sebagai tempat persemayanan abunya Raja Kertanegara, dan separuh abunya lagi ditaruh di Candi Singosari, separuh lagi di Lampung. Nah, candi ini sampai sekarang dipercaya umat Hindu untuk sarana ibadah, pensucian atau pertapa, atau melahirkan cinta sendiri, seperti itu. Ya, mau silakan. Kalau untuk ukiran tulisannya itu Pak, yang memang dari sudah sejarahnya itu dari Kenarik tadi ya? Kertanegara, Oh, iya, era Kertanegara. Kertanegara. Dari situ, Kalau dari era Kenarik sendiri, dari Kenarik itu kan zaman keagungan, sehingga diteruskanlah sampai era selanjutnya, itu era Majapahit, era kerajaan, dalam era kerajaan, sehingga ini era kerajaan Kertanegara. Dan untuk relief melingkar itu adalah relief yang belum selesai untuk dibacanya, ya, belum selesai untuk dibaca, yaitu dibaca secara pradaksina, searah dengan jarum jam. Nah, candi ini juga meliputi dua anak-anak candi perwara-perwara. Nah, candi perwara-perwara ini kebetulan runtuh, sudah runtuh. Dan ya runtuh kemakanan alam, juga runtuh ya kemungkinan pada waktu itu banyak eksotis atau banyak apa yang penjajahan dan sebagainya. Kita nggak bisa merealkan secara identifikasi secara benar. Itu kan cuma memerka saja, ya zaman sekian ya runtuh lah, maklum lah. Kebetulan candi ini memang dibangun, direkonstruksi ulang lagi mulai zaman Belanda sampai zaman kemarin, zaman kita ya, zaman sebelum kita kemarin, akhir tahun 82 selesai. Nah, itu memang mengerucut terhadap gambar yang ada, sehingga sampai kita itu pernah kesulitan tentang batu yang ada di tengah itu. Batu yang ada di tengah itu kan batu putih. Nah, batu putih itu memang dipercaya sebagai batu bermotif, kalau malam itu memancarkan sinar cahaya putih, seperti itu. Sehingga itu konon kabarnya batu itu didatangkan dari Pulau Mati, karena di Jawa Timur dimasuk seperti itu. Jadi untuk tata letak nggak ada perubahannya Pak? Kenapa? Tata letaknya tetap, karena candi ini pernah kena bom, ya, kena petir, kena bom. Kalau kita ngomong kena petir, ya wis kena petir lah, daripada kita itu salah ucap. Ini sejarahnya kena petir, masa batu kena petir sampai terbang ya wis kena bom, ya kemungkinan ya wis daripada kita fitnah, ya kena petir gitu aja wis. Terbelah menjadi 3 bagian. Untuk pondasinya masih ada, pondasi yang tengah itu ya, candi utama, pondasi tengah itu masih ada, yang paling bawah itu masih ada, terus yang tengah itu hancur, yang di atas itu berserakan sampai ke pinggir-pinggir objek, sehingga dikonstruksi ulang kemarin, didirikan lagi dengan sesuai gambar yang
Seperti itu. Dan candi ini sempat diteruskanlah oleh era Majapahit abad 14 ya. Abad 14. Kenapa? Gayatri sendiri kan anaknya Raden Kertanegara kan. Nah, Gayatri kan dinikah sama Raden Wijaya. Nah, karena apa? Ini adalah peninggalan moyangnya, bapaknya sendiri, masa nggak diteruskan kayak raja besar seperti Raja Majapahit. Akhirnya disentuhlah candi ini dari arah kulon, disentuhlah dengan pembuatan pintu masuk gerbang Bentar yang ada. Nah, itu adalah Gapura Bentar namanya. Nah, pintu masuk Gapura Bentar itu adalah bertujuan masuk dari arah Majapahit ke eranya Singosari seperti itu. Udah? Berarti belakang tadi gerbang apa tadi? Gapura Bentar. Gapura Bentar. Ini nih Pak ya? Nah, ya itu sebelahnya sana Gapura Bentar. Namanya Gapura Bentar.